man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan yang mengandung kemaksiatan, perkataan yang mengandung dosa, dan juga tidak meninggalkan perbuatan dosa, tidak meninggalkan perbuatan kemaksiatan, padahal dia sedang berpuasa di bulan Ramadan, maka falaisa lillahi hajatun. Allah tidak butuh dalam hal apa? Fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dalam hal dia meninggalkan makan dan minumnya di siang hari bulan Ramadan. Artinya orang yang berpuasa Ramadan tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus, tidak mendapat amal soleh di sisi Allah. Orang yang qiyamul lail di bulan Ramadan, dia hanya mendapatkan ngantuk, tidak tidur semalaman, tapi tidak mendapat amal soleh dari qiyamul lailnya. Karena orang ini puasa di siang hari bulan Ramadan, tetapi maksiat juga jalan. Berdiri qiyamul lail di bulan Ramadan, tetapi maksiat juga terus jalan. Sehingga puasanya tidak bermakna, qiyamul lailnya tidak bermakna. Kenapa? Karena kemaksiatan, perbuatan dosa juga terus jalan. Awan poso, bengi qiyamul lail, tetapi kemaksiatan jalan terus. Ya masih pergaulan bebas, ya masih korupsi, masih memfitnah, bentuk-bentuk kemaksiatan dilakukan, masih memperturutkan hawa nafsunya. Padahal puasa, tidak makan, tidak minum, maka dia meninggalkan makan minumnya, yang dia dapat hanya lapar dan haus, tidak dapat amal soleh, tidak ada nilai kebaikan di sisi Allah. Padahal yang namanya puasa itu junnah, asyamu junnah. Puasa itu sebagai perisai diri. Perisai dari apa? Dari kemaksiatan. Maka orang yang berpuasa kok masih mudah bermaksiat, perisainya tidak jalan dengan baik. Karena puasa itu tidak hanya sebatas tidak makan, tidak minum. Definisi dari puasa itu apa tuh? Al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa ghasyayanin nisa minal fajri ilal maghribi ihtisaban lillah wa i'dadan lin nafsi wa tahyiyatan laha li taqwallah bil muraqabati lahu wa tarbiyatil iradah. Menahan diri dari makan, dari minum, dari berkumpul suami istri sejak fajar sampai maghrib, hanya mengharap ridho dari Allah, mengharap pahala dari Allah, dan mempersiapkan diri, mempersiapkan jiwa dengan baik untuk bertakwa kepada Allah, dengan jalan mendekat kepada Allah, dan mendidik kehendak, mendidik hawa nafsu. Itu makna dari asyam. Hawa nafsu untuk makan, untuk minum, untuk berkumpul suami istri di siang hari bulan Ramadan, iya bisa dijaga. Tapi hawa nafsu untuk pacaran, hawa nafsu untuk korupsi, hawa nafsu untuk mencaci, hawa nafsu untuk memfitnah, hawa nafsu untuk ghibah, tidak bisa dididik. Terus jalan kemaksiatan itu. Maka bagi Allah tidak butuh fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dalam hal dia meninggalkan makan dan minumnya. Dan dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, kullu amali bani adam lahu illa siyam. Semua amal anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa itu kata Allah untukku dan aku yang akan membalas. Semua perbuatan amal soleh anak Adam, hakikatnya yang membalas kebaikannya juga Allah. Al-hasanah asyru amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Satu kebaikan akan dibalas oleh Allah 10 sampai 700 kebaikan. Kecuali puasa. Puasa tentu lebih banyak dari itu. Kata Allah wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang akan membalasnya, tidak disebutkan. Kalau amal soleh yang lain disebutkan,
balasannya al-hasanah asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Balasan kebaikan dari Allah 10 sampai 700. Tetapi puasa tidak disebutkan balasan kebaikannya karena Allah sendiri. Artinya tentu lebih banyak daripada yang disebutkan 10 sampai 700 tadi, lebih daripada itu. Kenapa Allah katakan bahwa asyamuli, puasa itu untukku? Karena amal soleh yang lain orang lain bisa tahu, tapi puasa yang tahu hanya dirinya dan Allah. Saat ini coba, siapa yang tahu di antara kita yang tidak puasa? Selama siang hari kita tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri, yang terlihat secara dohir kita puasa. Ketika sendirian, terus kemudian mokel, medot, ikut sahur, ikut buka, tapi siang harinya juga makan sembunyi-sembunyi. Siapa yang tahu? Hanya Allah yang maha mengetahui. Kalau sholat, itu meski sholat kita memang hanya untuk Allah, tetapi ketika kita sholat, orang lain tahu, oh fulan sholat. Sholat jamaah ke masjid, orang juga tahu, oh fulan sholat. Tapi kalau puasa, orang yang sedang sholat di masjid itu puasa apa ndak, wis medot apa durung, orang kan tidak tahu. Padahal mungkin sudah ada sing medot, ning tetep melu sholat. Yang tahu hanya Allah. Nah, nantilah selesai pengajian ini, misalkan jenengan di kamar mandi ngelak tenan, minum dari keran. Yang di sini nggak ada yang tahu, tapi Allah maha tahu. Itu loh. Makanya ilas siang, kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi. Karena seseorang itu puasa wis medot apa durung, poso apa ora, nggak ketahuan selama dia tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri di siang hari bulan Ramadan. Pokoknya kalau nampakkan wajah lesu, wajah luwe, ono orang lagi poso iki. Padahal wis medot, wis mangan rong piring. Tapi selama bertemu orang dia tidak makan, tidak minum, orang akan lagi poso. Tapi ternyata Allah maha mengetahui. Nah itu maksud banyak orang berpuasa, tetapi yang dia dapat hanya lapar dan haus karena maksiat jalan terus. Yo poso, yo maksiat. Malam hari sholat, tapi dia tidak dapat pahala sholat. Dapatnya hanya ngantuk semalam tidak tidur. Yo karena apa? Yo sholat, yo maksiat jalan terus tanpa berhenti dari kemaksiatan. Yo sholat, neng bar tarweh keplek, karena tarweh di masjid kan biasanya habis sholat isya. Selesai malam harinya di pos rondo keplek judi, ya percuma. Qiyamul lailnya percuma. Karena sholat itu fungsinya tanha 'anil fahsya wal munkar. Dia dohirnya sholat, tapi habis sholat judi, berarti sholatnya belum bisa tanha 'anil munkar, belum bisa mencegah dari perbuatan mungkar. Karena judi itu satu bentuk kemungkaran. Habis tarweh, habis qiyamul lail, kemudian tutup ke selingkuh, zina, pergaulan bebas, ya sholatnya percuma. Sholat yang didirikan tadi tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji. Karena sholat itu bukan hanya sebatas formalitas penggugur kewajiban. Sholatnya seorang mukmin itu harus bisa tanha 'anil fahsya wal munkar. Beda sholatnya Islam KTP dengan Islam tenanan, dengan Islam yang mukmin, itu beda sholatnya. Kalau Islam KTP belum tegak fungsinya, baru sebatas lahiriahnya, tapi fungsinya belum tanha 'anil fahsya wal munkar. Tapi sholat yang didirikan oleh seorang mukmin itu tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya. Lantas kita jangan berpikir, wah aku jek maksiat ngono wis mending rasa poso sisan. Wis sengsara tenan kuwi sudah dunia akhirat. Bukan begitu pola pikir seorang muslim yang cerdas, itu bukan begitu. Yang dihentikan bukan puasanya, tapi yang dihentikan kemaksiatannya. Puasanya terus, kemaksiatannya hentikan. Bukan kok alah puasane sok wae nek wis ora maksiat. Lagi aku jek seneng maksiat, jek seneng zina, lah poso yo rugi aku. Poso tiwas luwe, tiwas ngelak, mending ora poso sisa. Nah itu tersesat jalan betul, semakin dalam, semakin terjumus dalam kesesatan. Yang dihentikan kemaksiatannya, bukan puasanya. Itu mukmin yang kayes, muslim yang kayes, pola pikirnya akan seperti itu. Menghentikan kemaksiatan, puasanya terus, berusaha ada nilai dari puasanya itu dengan cara menghentikan kemaksiatan.
taubat nasuha kepada Allah.